Pemirsa, terima kasih Anda kembali lagi dalam Keajaiban Sholat. Hari ini kita membahas tentang, bukan hanya membahas, tetapi meyakinkan diri Anda, diri saya, dan diri semua umat, bahwa sholat itu memang merupakan pertemuan antara hamba dan Tuhannya. Dan Allah itu dekat loh. Sangat dekat. Gak jauh. Betul-betul bisa dirasakan. Dan bagaimana untuk bisa merasakan ini, ada salah seorang yang akan memberikan testimoninya untuk Anda. Ini dia. Selama 2 tahun ini saya divonis oleh dokter mempunyai penyakit, ada saraf yang terjepit di tulang belakang. Keluhan yang saya rasakan di puncaknya itu, saya sampai tidak bisa berjalan, terasa kaku dan berat untuk berjalan kaki sebelah, seperti halnya orang yang stroke. Saya sudah sering masuk keluar masuk rumah sakit dan menjalani fisioterapi itu kurang lebih sekitar seminggu 2 kali. Tiap hari saya rutin mengkonsumsi obat-obatan, salah satunya itu adalah obat-obatan anti nyeri. Ada salah satu teman saya yang menyarankan saya untuk ikut pelatihan sholat khusyuk. Awalnya sih saya tidak merasa percaya masa dengan sholat kesembuhan itu bisa sembuh gitu. Walaupun baru pertama kali saya mengikuti sholat khusyuk ini, ternyata subhanallah banget yang saya rasakan, perbaikan-perbaikan yang sangat bermakna yang saya rasakan itu sekarang. Setelah mengikuti sholat khusyuk itu, sekarang saya sudah terlepas dengan yang namanya ketergantungan obat. Setelah melaksanakan sholat khusyuk ini juga saya sudah tidak melakukan yang namanya fisioterapi lagi, dan alhamdulillah sampai dengan detik sekarang yang saya rasakan dulu sama yang saya rasakan sekarang itu sangat jauh, sangat ada growth yang sangat bermakna. Mbak Nen, terima kasih banyak atas testimoninya. Kalau memang semudah itu sebetulnya ya untuk mencapai kesembuhan, yakin, percaya, khusyuk, tahu bahwa bertemu. Betul. Sebenarnya tubuh manusia itu sudah punya antibodi. Ya. Kemudian ada cara Allah memelihara tubuh manusia. Orang tidak mudah marah, Allah ada caranya mengatasinya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Mengapa kok kita itu belum bisa-bisa juga? Ini sebuah pertanyaan besar. Semua orang ingin jadi orang baik. Siapapun termasuk penjahat pun pengen jadi penjahat yang baik. Jadi ada satu hal yang mesti kita lakukan. Untuk kita konsentrasikan hari ini adalah, jadi semua aspek kenapa ada kesembuhan. Itu Allah menciptakan manusia, ada di dalam otak manusia. Otak manusia adalah pusat gerak. Iya. Ada gerak itu ada 2, gerak sadar. Ini gerak sadar. Gerakan ini digerakkan oleh otak. Iya. Kalau enggak, sarafnya terputus, kita keple. Kalau listriknya nggak nyambung juga nggak bisa. Ya, itu lumpuh. Nah, ada gerakan yang kita nggak sadari. Apa? Yang digerakkan oleh saraf otonom. Jantung sama nafas. Coba santai. Nggak usah mikir-mikir juga tetap bisa nafas. Iya. Walaupun kita ini maaf, kalau orang bilang kita paling on pun tetap bisa nafas. Orang ngantuk pun tetap bisa nafas. Nggak sadar pun tetap nafas. Tidur itu ya. Iya. Artinya ada satu gerakan. Tetapi tetap yang menggerakkan adalah ada pusatnya, yaitu otak. Subhanallah. Dan otak ini punya syaraf yang berhubungan langsung ke seluruh organ tubuh manusia. Dan itu adanya di tulang belakang. Dan di tulang belakang inilah yang nanti itu akan, apabila kita setiap hari berjalan, maka tertekan. Ya. Ketika tertekan, posisi yang paling tertekan adalah lutut kita atau kaki kita. Semakin mengeras kaki kita berjalan, maka terjadi berapa miliar syaraf yang tertekan di tulang belakang. Dan anehnya, tulang belakang itu ada bantalannya. Jadi ketika jalan, jadi ada suspensinya. Jadi,
Makanya kalau kita jalan nggak bunyi. Seandainya Mbak Sanas nggak ada bantalannya, bunyinya masih klotak, klotak, klotak. Jadi salah jalannya Mbak Sanas ini. Untungnya ini kita ada bantalannya. Nah itu yang terjadi. Dan otak manusia inilah pusat kesadaran, pusat gerak. Nah disitulah sebenarnya kita akan mulai bagaimana ternyata di dalam gerakan-gerakan rakaat salat itu bisa ditarik dengan stretching dan kuat. Sekarang kita masuk kepada wilayah bagaimana itu aspek fisik Mbak Sanas. Iya. Sekarang fisik sekali. Fisik banget. Iya. Makanya begitu Teh Neng tadi bisa bergerak dengan tepat, dilemeskan. Iya. Biasanya kita ada latihan. Pertama saya betulkan dulu bagian tulang belakang, saya kendorkan dulu, syaraf saya kebuka, sehingga betul ada stretching, ada latihan-latihan, exercise. Ada latihan itu. Yang terpenting adalah bahwa salat ada perjumpaan dengan Tuhan. Allah akan berikan kekuatan. Di dalam salat pun, kita kenapa ada salat zuhur? Di saat salat zuhur, otak kita semakin lemes. Otak kita semakin habis oksigen. Kita butuh tenaga itu. Ternyata ketika zuhur, semua orang capek. Semakin sore, semakin capek. Semakin sore, semakin capek. Berarti semakin sore, otak kita semakin habis energinya. Disebut hipoksia. Ini yang terjadi. Dari aspek fisik sangat berpengaruh ketika salat zuhur, asar, maghrib, isya, dan seterusnya. Sekarang, yang kita akan fokuskan tentang bagaimana saya menyadari di dalam salat ini bahwa kita berjumpa Tuhan. Bagaimana? Tetapi aku tidak bisa dilihat oleh matamu. Tetapi aku bisa turunkan kesadaran kesambungan. As-salatu bimakna silatun waliqaun bainal abdi wa rabbih. Dan kitab tafsir Fihil Quran karangan Said Qutb mengatakan bahwa as-salah artinya silah, nyambung. Silaturahmi, makanya ada filsafat orang Betawi menarik. Orang Betawi itu prinsipnya adalah sholat, sholawat, silat. Bukan orang Betawi kalau kagak bisa main permainan silat. Bukan orang Betawi kalau kagak ada sholawat. Bukan orang Betawi kalau bukan sholat. Itu filsafatnya. Jadi sholat artinya sama. Sholat itu sambung kepada Allah. Sholawatun itu adalah sambung kepada Rasulullah. Silat, silaturahmi. Bukan berantem artinya silat itu. Silaturahmi. Jika ada seorang anak yang mukul kita, silat. Jangan. Sambung. Janganlah engkau putuskan silaturahmi. Itu orang Betawi. Baik, Pak Abu, untuk selanjutnya pasti banyak pembahasan yang menarik. Apalagi saya penasaran kalau seseorang sudah terlatih untuk bermeditasi, apakah lebih mudah untuk mencapai tingkat kehusyuan dalam sholat ya Pak Abu ya? Nanti dijelaskan oleh Pak Abu. Dan untuk Anda silakan yang ingin menghubungi Pak Abu Sangkan dan ingin dilatih oleh Pak Abu Sangkan untuk kehusyuan Anda bisa menghubungi di 02158304050. Kami akan menunggu telepon Anda. Tetaplah di Keajaiban Salat. Pemirsa, terima kasih Anda kembali lagi dalam Keajaiban Salat. 02158304050 masih terbuka untuk Anda. Pak Abu Sangkan, kembali saya kasih kesempatan untuk Bapak Pak Kirman, silakan Pak Kirman. Ayo. Pak Ustadz, saya pernah sholat tapi dalam keadaan tidak usyuk Pak. Dalam sholat itu saya tahu apa sudah 3 rakaat atau sudah 4 rakaat gitu Pak. Pernah ya. Dan pernah lagi itu saya apa sudah mengambil air wudhu atau belum gitu Pak. Iya. Jadi bagaimana solusinya Pak gitu? Apa ada solusi untuk saya? Tapi sama gitu? Istri lupa apa ingat? Istri ingat. Sama ibu ingat. Iya. Soalnya ada wujud ya. Terima kasih Pak Ustaz. Pak Kirman, terima kasih banyak. Terima kasih. Sebenarnya orang itu, otak manusia itu bisa menyimpan data. Selama ini kita sholat selalu geramyang kemana-mana. Makanya hari ini akan saya jawab. Geramyang tahu ya? Itu mana-mana pikiran. Elang-elang itu. Jadi kadang-kadang oksigen makin habis juga bisa ngelamun kemana-mana kan itu. Jadi duitnya habis juga ngelamunnya kemana-mana. Hari sederhana. Jadi Pak, orang kalau marah konsentrasi nggak ya? Iya. Kalau lagi marah, serius nggak orang marah itu? Serius. Serius kan? Rasanya ada kan? Ada. Dia kalau udah marah wajahnya lihat. Oh iya betul. Kan itu. Artinya serius, marahnya khusyuk. Kan gitu. Orang sedih, lihat kalau hatinya sedih tapi langsung
Wajahnya langsung sedih, kelihatan. Sedih. Berarti sedihnya serius juga. Khusyuk juga ya. Sedihnya khusyuk. Nah, sekarang ada agar tidak lupa. Kalau ada rasanya, orang tidak akan lupa. Kalau tidak ada rasanya, duduk berdua 5 menit saja kepada orang yang tidak engkau sukai, kita pikirannya kemana-mana. Lama banget rasanya. Tetapi kalau kita senang sama seseorang itu lupa yang lain, itu bahkan detak jam itu betapa sangat cepat ia rasanya, padahal sudah 2 jam. Padahal kalau mertua udah batuk terus, masih belum juga kan pergi rasa sambung. Sama nggak dengan apa Bu? Hubungannya dengan silaturahmi. Rasa sambung ini bukan berupa fisik. Iya. Ada seorang istri, calon istri kita lamar, modal kita cinta, mertua nolak. Emang kasih makan cinta katanya, kan gitu pertanyaannya. Iya. Lama-lama apa? Oke, saya akan modal apa? Saya harus beli mobil, harus beli rumah dan segala macam. Pokok saya sampaikan. Oke, saya terima. Setelah kita menikah, karena kita sibuk kerja kan istri saya mintanya duit terus, kasih makan terus. Lama-lama kita nggak pulang-pulang. Bang, saya mau cerita Bang. Duduk di sini Bang, serius. Kenapa? Bang, Abang sudah belikan semuanya. Harta semua ada. Bukan itu Bang. Perhatian Bang, perhatian. Nggak cocok Pak Abu, nggak cocok. Ujung-ujungnya Nggak cocok, jadi perempuan nggak cocok. terlalu Jawa Timur. Iya, serem. Jadi ada apa? Akhirnya ujung-ujungnya apa? Rasa perhatian, rasa cinta. Iya. Kan gitu? Iya. Rasa cinta. Sama. Kita sudah fikirnya udah lengkap. Bacaannya sudah. Tapi kenapa enggak bisa kemana-mana pikiran kita? Allah mengatakan, ada tandanya nggak? Jawabannya nanti. Tandanya adalah ketika kita sambungkan rasa ini, maka kata Allah akan kubuka.